Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, rekan-rekan mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta yang dirahmati Allah. Sebagai mahasiswa, kita tidak asing dengan tekanan, tugas yang menumpuk, ujian yang datang bertubi-tubi, tuntutan akademis yang tinggi, serta berbagai kegiatan organisasi yang memerlukan perhatian kita. Namun, di tengah segala tekanan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita solusi yang sangat indah dan sederhana. Sholat. Sholat bukan sekedar rutinitas harian. Ini adalah kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta, mengadukan segala keluh kesah, dan memohon petunjuk serta pertolongannya. Ketika kita berdiri dalam sholat, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja dari segala raja, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saat mengangkat tangan untuk takbir, kita melepaskan segala beban yang ada di pundak kita, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ruku dan sujud, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah kita menyadari betapa kecilnya kita dan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Sebagai mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, kita tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan nilai-nilai Islami yang kuat. Sholat mengingatkan kita bahwa dunia ini sementara dan penuh ujian. Dengan sholat, kita mendapatkan ketenangan jiwa dan kekuatan untuk menghadapi segala tekanan hidup. Kita belajar untuk tawakal, bersabar, dan tetap optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Marilah kita jadikan sholat sebagai sumber kekuatan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan akademis dan pribadi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan ketenangan melalui sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masya Allah. Saya Irsyad Minarko sebagai host, ditemani dua teman saya sebagai narasumber dari program studi Teknologi Informasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang pertama narasumber kita adalah Abel Hendistia. Terus yang satunya adalah Sarah Jasmine. Mereka teman-teman saya dari angkatan 23 ya, di Unisa, prodi TI ya. Oke, di sini kita akan membahas sebuah topik utama, yaitu mencari ketenangan di tengah kegelisahan dalam perjalanan spiritualitas. Oke. Tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih kalian tuh mencari sebuah ketenangan di dunia perkuliahan? Karena kita kan sebagai mahasiswa tuh bakal mungkin banyak datang tekanan-tekanan dari berbagai sisi, terutama di kelas lah, entah dari dosen, mungkin tuntutan dari orang tua, dari lingkungan juga, teman-teman terutama banyak kan sekarang yang bahkan
ada tuh mahasiswa yang sampai melakukan naudzubillah min dzalik tuh bunuh diri. Nah itu kan karena mungkin dia banyak sekali tekanan. Nah gimana sih kalian itu mencari ketenangan? Yang pertama dari Mas Abel dulu. Untuk mencari ketenangan itu sebenarnya ada banyak cara, tapi menurut saya ada satu cara yang sangat efektif dan itu sangat bermanfaat, yaitu dengan sholat. Yes. Sebenarnya sudah menjadi kewajiban sebagai umat muslim kita itu untuk melaksanakan sholat. Namun faedah yang bisa kita dapat dari melaksanakan sholat salah satunya adalah bisa membuat hati kita itu tentram. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Ya itu kita ketika datang tekanan dari berbagai sisi, yang harus kita lakukan adalah sholat. Yang utama adalah sholat ya teman-teman. Itu ingat kata-kata dari Mas Abel, sholat yang terpenting. Kita lanjut saja yang ke narasumber berikutnya. Gimana sih tanggapan Kak Sarah nih tentang ya kita nih di kuliahan kan penuh tekanan, dan Kak Sarah tuh cari ketenangannya tuh melalui apa sih? Kalau Mas Abel kan tadi sholat. Kalau saya sih sebenarnya sependapat ya sama Mas Abel. Jadi karena kan dalam sholat sendiri tuh kan kita berzikir, kita juga berdoa ya. Jadi ngucapin ayat-ayat Al-Quran yang mana itu menjadi sumber dialog kita dengan Tuhan langsung gitu. Sehingga kita tuh akan menjadi lebih dekat sama Tuhan. Jadinya hati kita ya lebih tentram tadi sesuai yang dari bangsa Mas Abel gitu. Oke, ya itu poinnya. Kita tuh harus melakukan sholat ya teman-teman. Kamu mintanya banyak, tapi kamu nggak sholat, percuma. Allah minta kamu sholat, malah kamu nggak sholat. Mintanya banyak, apa itu? Betul. Ya bener kan Mas Abel lah itu. Kita yang penting tuh sholat ya. Oke. Perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Masya Allah. Nah itu ingat ya teman-teman. Oke lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Gimana sih tanggapan kalian tuh menanggapi seseorang yang mencari ketenangan melalui meditasi? Entah dia itu melakukan semedi, terus dia menyendiri. Nah itu kan bisa, katanya sih bisa mencari sebuah ketenangan jiwa, terus dia dapat bisikan-bisikan untuk lebih tenang gitu, hidupnya lebih enak gitu. Itu gimana tanggapan kalian tuh? Kalau menurut aku ya kan meditasi itu kan salah satu bentuk apa ya dari agama lain gitu. Jadi itu jelas diharamkan dipraktikkan dalam Islam, karena meditasi itu kan juga proses untuk mengosongkan pikirannya. Sedangkan kan kita sebagai umat Muslim kan harus selalu mengingat Allah gitu. Jadi meditasi itu nggak boleh. Jadi baik sholat nggak boleh ya. Ya itu menurut dari Mbak Sarah seperti itu. Dan dia menurut Islam ya, menurut pandangan Islam itu nggak boleh kita melakukan meditasi ya. Apalagi sampai yang semedi begini nggak boleh ya. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Langsung aja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.